guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku akan membahas sebuah materi mengenai materi di ruang lingkup BK, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ataupun tugas besar mata kuliah lab bimbingan konseling perorangan, di mana yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Fidriani MPD. Ini saya akan memperkenalkan diri secara formal. Kenalkan, nama saya Nafa Milenia Sari. Saya mahasiswi bimbingan dan konseling semester 6, mahasiswi reguler di Universitas Indra Prasta Pageri. Sebelum masuk ke materi, saya pengen kasih tahu dulu nih. Kali ini saya mau menjelaskan tentang pendekatan centered counseling. Jadi nanti ada hakikat manusia, terus tekniknya seperti apa, lalu tokohnya siapa, apa aja kelebihan dan kekurangan dan sebagainya. Semoga di video kali ini bagi kalian anak-anak BK ataupun yang mau masuk BK dan sebagainya bisa tahu nih ilmu-ilmu yang ataupun informasi-informasi yang saya berikan nanti. Jadi stay tune ya. Oke, langsung aja masuk ke penjelasan materi, di mana pendekatan client centered counseling ini dipelopori oleh tokoh bernama Carl Rogers. Nah, jadi Carl Rogers ini sebagai reaksi terhadap apa-apa aja yang disebutnya sebagai keterbatasan mendasari dari psikoanalisis. Nah, pada hakikatnya juga pendekatan ini itu merupakan cabang khusus dari pendekatan humanistik. Jadi buat kalian yang sebelumnya sudah belajar pendekatan humanistik itu seperti apa, nah pendekatan client centered counseling ini salah satu cabangnya. Seperti itu. Nah, jadi guys, di pendekatan client-centered counseling ini, individu itu ditekankan untuk memiliki kapasitas, yaitu untuk membimbing dirinya sendiri, untuk mengatur dirinya sendiri, untuk mengarahkan dirinya sendiri, dan untuk mengendalikan dirinya sendiri apabila ia ditemukan oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidupnya terkait dengan tekanan ataupun dengan kecemasan-kecemasan yang dirasakan. Nah, selanjutnya individu juga memiliki potensi untuk mengatur ulang dirinya sedemikian rupa sehingga tidak hanya untuk menghilangkan tekanan dan kecemasan, melainkan memenuhi kebutuhan juga, kebutuhan dirinya, kebutuhan yang ada dalam hidupnya, seperti itu. Nah, apa sih tujuan-tujuan si klien ini nanti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Yaitu untuk mencapai suatu kebahagiaan, seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi hakikat manusia menurut pendekatan client-centered counseling. Nah, hakikat manusia dari pendekatan client-centered counseling ini, aku bakal jabarin itu yang secara umum. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, setiap makhluk itu punya effort ya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional dan bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif atau mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Jadi cuma hanya individu-individu yang bersifat yang memiliki pemikiran rasional biasanya cenderung bisa lebih mengatur hidupnya seperti apa. Yang ketiga, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Jadi perkembangan yang ada dalam diri manusia itu seiring waktu terus berjalan bertambahnya umur gitu. Jadi perkembangan dan pertumbuhan itu tidak akan berhenti sampai kita mati nanti, seperti itu ya. Yang keempat, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya, yaitu untuk membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Selanjutnya, suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketak terdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Dan selanjutnya, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup dalam lingkungan sosial. Jadi, beberapa individu juga ada yang tergantung sama lingkungan sosialnya juga itu terlalu buruk juga untuk dirinya sendiri. Setelah hakikat pada manusia, kita langsung masuk ke tujuan. Apa sih tujuan pendekatan dari pendekatan terapi client-centered counseling ini? Yang pertama, ada keterbukaan pada pengalaman. Apa sih maksudnya? Yaitu sebagai lawan dari kebertahanan. Keterbukaan pada pengalaman menyiratkan menjadi lebih sadar terhadap kenyataan sebagaimana kenyataan itu hadir di luar dirinya. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada kepercayaan pada organisme sendiri. Nah, salah satu tujuan terapi di client-centered counseling ini
yaitu membantu si klien untuk membangun rasa percaya terhadap diri sendiri dengan meningkatkan keterbukaan klien terhadap pengalamannya sendiri. Kepercayaan klien kepada dirinya sendiri pun harus mulai timbul. Jadi salah satu rasa kepercayaan diri klien di terapi ini bisa ditingkatkan dengan cara si klien terbuka atas semua pengalaman-pengalamannya, seperti itu. Lalu yang ketiga, tempat evaluasi internal. Tempat evaluasi internal berarti tempat memperbaiki, tempat mengulas kembali tapi di dalam diri gitu, internal. Nah, tempat evaluasi internal ini berkaitan dengan kepercayaan diri, yang berarti lebih banyak mencari jawaban-jawaban pada diri sendiri bagi masalah-masalah keberadaannya. Orang-orang yang semakin menaruh perhatian pada pusat dirinya daripada mencari pengesahan bagi kepribadiannya di luar. Seperti itu. Selanjutnya ada kesediaan untuk menjadi suatu proses. Maksudnya itu kayak konsep tentang diri sendiri dalam proses menjadikan merupakan lawan dari konsep diri sebagai produk. Nah, walaupun klien boleh jadi menjalani terapi ini tuh mencari sejenis formula guna membangun keadaan berhasil dan berbahagia. Jadi setiap individu ataupun setiap klien-klien itu yang memakai pendekatan ini biasanya dia harus bersedia untuk menjalani hidupnya itu, memaknai hidupnya sebagai suatu proses. Lalu menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplor dirinya. Selanjutnya, membantu klien agar dapat bergerak ke arah yang terbuka. Balik lagi ya, selalu terbuka. Selanjutnya, menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling sedemikian sehingga klien dapat menggunakan hubungan konseling untuk self-exploration atau mengeksplorasi diri. Selanjutnya, terakhir mampu memandirikan diri untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa aja sih peran dan fungsi konselor di pendekatan ini? Pastinya di setiap pendekatan, konselor itu pasti memiliki peran dan fungsi. Namun, peran dan fungsi konselor biasanya beda-beda di dalam setiap pendekatan, karena tiap pendekatan-pendekatan itu punya ciri khasnya masing-masing. Oke, peran konselor di dalam pendekatan client-centered counseling. Yaitu, konselor berperan hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang sendiri. Nah, dalam proses konseling biasanya peran konselor yaitu mempertahankan 3 kondisi, yaitu menunjukkan sikap yang selaras dan keaslian, penerimaan tanpa syarat, dan pemahaman empati yang tepat menghadirkan. Nah, ketiga kondisi ini nanti menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan klien. Jadi yang lebih aktif di sini itu sebenarnya si klien daripada si konselornya. Konselor hanya memberikan stimulus agar si klien mampu terbuka, agar si klien mampu meluapkan segala perasaan-perasaannya, seperti itu. Lalu fungsi konselor yaitu dalam membantu klien ya di dalam pendekatan ini. Yang pertama, menciptakan hubungan yang bersifat permisif, yaitu hubungan permisif itu penuh pengertian, penuh penerimaan, kehangatan, terhindar dari segala ketegangan tanpa memberikan penilaian, baik positif maupun negatif. Dengan terciptanya hubungan yang demikian ini, secara langsung dapat melupakan ketegangan perasaan dan mempertahankan diri klien. Nah, hubungan yang permisif ini biasanya di awal, sebelum memulai proses konseling, ini si konselor biasanya itu harus hangat, terbuka, jadi biar si klien itu juga merasakan gitu. Lalu mendorong pertumbuhan pribadi. Nah, dalam konseling non-direktif, fungsi konselor bukan saja membantu klien untuk melepaskan diri dari masalah-masalahnya, melainkan lebih daripada itu, yaitu fungsinya untuk menumbuhkan perubahan-perubahan yang fundamental. Jadi proses hubungan konseling ini adalah suatu proses untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi klien, seperti itu. Jadi balik lagi ya, fungsi konselor ini sebenarnya hanya membantu klien merumuskan masalah-masalahnya. Apa saja sih, kamu mengalami apa sih? Tapi untuk penyelesaian masalahnya, konselor memandirikan klien. Jadi klien harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi dengan catatan tetap dibantu dan diarahkan oleh konselor, seperti itu. Selanjutnya ada hubungan konselor dengan klien. Nah, konsep hubungan antara terapis dan klien dalam pendekatan ini ditegaskan oleh pernyataan Rogers. Jadi Rogers ini membuat pernyataan, membuat statement.
pada tahun 1961. Wow, udah lama banget ya. Jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan pribadi pun akan terjadi. Nah, jadi itu statement yang dikeluarkan oleh Rogers. Lalu dirumuskan kembali nih, ada 6 poin, 6 kondisi yang diperlukan untuk memadai hasil bagi perubahan si diri klien. Yang pertama, 2 orang berada dalam hubungan psikologis. Yang kedua, orang pertama disebut klien ada dalam keadaan tidak selaras, peka, dan cemas. Jadi yang boleh melakukan proses konseling hanya orang-orang yang memang lagi mengalami kecemasan. Kalau hidupnya baik-baik aja ya tidak perlu ikut proses konseling, seperti itu. Lalu yang ketiga, orang kedua disebut terapis atau konselor, ada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam berhubungan. Nah, yang keempat, konselor merasakan perhatian positif tak bersyarat terhadap klien. Jadi konselor harus bersedia terus-menerus tanpa harus ada syarat, harus menerima dengan hangat gitu keadaan si klien, kedatangan si klien. Yang kelima, konselor merasakan pengertian yang empatik terhadap kerangka acuan internal klien dalam berusaha mengkomunikasikan perasaannya kepada terapis. Jadi konselor harus penuhnya mengerti keadaan si klien, permasalahan si klien, seperti itu. Jadi baik lagi ya, semua sih bukan hanya pendekatan client centered counseling aja, tapi memang semua pendekatan kalau di dalam proses counseling itu memang konselor harus benar-benar menerima klien tanpa syarat, harus benar-benar hangat, harus benar-benar terbuka, sukarela dan sebagainya, ikhlas kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik konseling. Jadi apa sih yang dipakai konselor? Teknik apa sih yang dipakai konselor dalam pendekatan client centered counseling ini? Nah, yang pertama ada acceptance, yaitu penerimaan. Bagaimana cara konselor menerima klien dengan baik, bagaimana cara klien menerima dirinya dengan baik, seperti itu. Lalu ada respect, rasa hormat, saling menghormati satu sama lain. Dan terutama sih konselor yang harus benar-benar sukarela banget, enggak ngerasa kepada klien tuh harus baik banget. Lalu ada understanding, pemahaman, bagaimana cara konselor memahami klien, bagaimana cara klien memahami dirinya sendiri, seperti itu. Lalu ada reassurance, yaitu menenteramkan hati. Selanjutnya ada encouragement, limited questioning, pertanyaan yang terbatas. Jadi bukannya membatasi pertanyaan, namun baiknya si konselor mengajukan pertanyaan yang terbuka agar jawabannya pun luas gitu. Jawaban si kliennya pun banyak, beragam, bermacam-macam. Lalu ada reflection, yaitu memantulkan pertanyaan dari perasaan. Nah, memastikan kembali kira-kira benar tidak permasalahannya seperti ini, seperti itu. Nah, dari teknik-teknik tersebut, si konselor berharap agar klien bisa memahami dan menerima dirinya sendiri, menerima lingkungannya dengan baik, lalu mengambil keputusan yang baik, mengarahkan diri sendiri, dan mewujudkan keinginannya. Jadi memang harus si klien yang benar-benar mandiri. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kelebihan dan keterbatasan. Setiap pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak semuanya sempurna. Kelebihannya, yang pertama, pemusatan pada klien bukan pada konselor, jadi klien yang lebih aktif. Lalu, identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor di tekniknya. Lalu, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Nah, kekurangannya, 1. Sulit bagi konselor untuk benar-benar bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Jadi emang konselor di mana-mana emang susah, jadi tapi wajib bersifat netral tuh wajib. Nah, yang kedua, tujuan untuk setiap klien untuk memaksimalkan diri dirasa terlalu luas, umum, dan longgar. Yang ketiga, terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku. Dan yang terakhir, tujuan seharusnya diterapkan oleh klien, tapi kadang-kadang dibuat tergantung oleh konselor. Nah, jadi itu yang tadi semuanya sudah lengkap banget. Garis besarnya di pendekatan client centered counseling ini memang si klien harus lebih aktif daripada si konselornya. Si klien juga harus benar-benar sadar akan apa masalahnya dan dia mau menentukan gimana sih saya menyelesaikannya, seperti itu. Biasanya dalam penyelesaian yang permasalahannya
selesaikan dengan pendekatan ini, dia dibantu untuk lebih menyadari klien. Konselor membantu agar klien tersadar. Gimana sih biar si klien mampu menerima dirinya, menciptakan kondisi-kondisi penerimaan dan penghargaannya. Jadi si klien biasanya harus wajib mengontrol dirinya, lalu harus terbuka, seperti itu. Kuncinya, key-nya di pendekatan ini memang lagi-lagi harus si kliennya yang aware, yang kira-kira paham betul kondisi dirinya seperti apa, baiknya seperti apa untuk dirinya, dan gunanya, tujuannya agar memang permasalahannya terselesaikan, kebutuhannya tercapai, dan kebahagiaan dirinya juga tercapai, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa digunakan, dipakai, dan diaplikasikan oleh teman-teman. Jurusannya sama, BK, dan kalau misalkan ada kritik dan saran bisa komen di bawah sini. Doain ya, semoga nilai aku bagus. Dadah guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.